Salah satu yang menyebabkan perpecahan di antara umat ini, masalah bid'ah. Kita ini kalau ke sunnah selesai. Kalau umpamanya semuanya kita ribut, ente bilang bid'ah hasanah, ana bilang bid'ah dolala, gimana nih? Ini aja gampang. Nabi itu ngamalin enggak? Udahlah, bismillah, selesai. Daripada kita ribut, udah yang Nabi amalkan kita amalkan, yang enggak, ana ingin kita bersatu lah. Kalau masalah ini membuat perpecahannya, udah nggak usah, kita biar bersatu. Lah wong Nabi nggak pernah ngajarkan, kenapa kita harus ribut? Kalau Nabi ngajarkan baru kita ribut. Kita untuk menguatkan ini, Nabi ngerjakan ini. Ini masalah bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada, dalam penjagaannya. Mudah-mudahan kita ditetapkan iman dan Islam, diteguhkan keimanan kita bersama dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita simak pemaparan dari dai Salafi Wahabi, yaitu Syafiq Riza Basalamah, yang beliau ini menolak bid'ah hasanah, mengatakan bahwasanya bid'ah ini penyebab perpecahan umat. Ya, jadi beliau mengatakan bahwasanya dengan adanya pemahaman adanya bid'ah hasanah, kemudian bid'ah dolalah, inilah yang kemudian menyebabkan umat menjadi terbelah, sehingga pendapat beliau daripada memilah antara bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah, sudah nggak usah dikerjakan saja sesuatu yang itu mengandung bid'ah. Nah, ini mengutip dari apa yang disampaikan oleh Syafiq Riza Basalamah. Ini pemahaman beliau ini perlu kita luruskan. Ya, kenapa demikian? Karena pemahaman beliau ini masih begitu sempit, sehingga memonopoli apa yang beliau pahami itu adalah sebuah kebenaran tunggal, kebenaran mutlak, sehingga menolak perbedaan di kalangan ulama atau perbedaan di antara umat Islam. Nah, bagaimana mungkin kemudian beliau mengatakan bahwasanya penyebab dari perpecahan umat itu karena adanya bid'ah? Nah, ini pemahaman yang sangat sempit sekali. Kenapa demikian? Kita tahu ternyata Imam Syafi'i sendiri ini membagi menjadi bid'ah ini menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, kemudian ada bid'ah sayyi'ah. Lantas kemudian apakah kita mengatakan Imam Syafi'i menyebabkan terjadinya perpecahan umat? Nah, ini jadi sangat kontradiksi. Nah, ini menandakan bahwasanya pemahaman yang sangat begitu minim atau kurangnya memahami perbedaan-perbedaan di kalangan ulama. Kita tahu bahwasanya perbedaan ini adalah sebuah rahmat. Kita berarti tidak bisa mengingkari sebuah perbedaan. Kita tidak hidup bersama dengan Nabi, tidak pernah hidup bersama dengan sahabat, sedangkan sumber-sumber yang kita dapatkan baik itu berdasarkan Al-Quran dan hadis sunnah ini adalah mutlak sebuah penafsiran. Yang kita tahu yang namanya penafsiran ini tentu membuka ruang untuk berbeda, namanya saja tafsir. Kita tidak bisa memastikan bahwasanya pendapat kita benar. Apalagi kemudian mengatakan dengan adanya pembagian bid'ah hasanah dan sayyi'ah ini menyebabkan perpecahan umat, ini jelas tidak tepat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri yang kita tahu adalah pendiri dari mazhab Syafi'i ini membagi antara bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang juga mengkategorikan di antaranya yaitu bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita ingkari. Apakah kemudian dengan adanya 4 mazhab misalnya, mazhab Ahlus Sunnah, mazhab Sunni, apakah itu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, kemudian kita katakan itu penyebab perpecahan umat? Nah, apakah di antara para sahabat yang memiliki pendapat berbeda misalnya, di kalangan sahabat kita katakan itu adalah perpecahan umat?
Ataukah misalnya di antara pendapat NU dan Muhammadiyah, apakah lantas kita katakan dengan berbeda itu menyebabkan perpecahan umat? Jelas itu tidak. Hanya saja kita salah dalam memahami perbedaan itu. Nah, yang tidak boleh berbeda adalah yang bersifat usuliyah atau bersifat pokok. Yang ini adalah sudah sabit atau qat'i yang tidak bisa kita ganggu gugat. Nah, ini adalah rukun-rukun dalam Islam. Itu sudah final, tidak bisa kita ubah kembali, tidak bisa kita kreasi. Bagaimana dengan hal-hal yang bersifat itu furu'iyah? Tentu itulah membuka adanya sebuah ruang dialog atau pintu tafsir atau pintu ijtihad. Sehingga para ulama di antara imam mazhab pun akhirnya menimbulkan ragam perbedaan pendapat, bahkan perbedaan di antara ormas-ormas Islam. Dan dengan perbedaan tersebut kita tidak menyebabkan perpecahan. Karena yang namanya persatuan itu tidak harus semuanya sepakat memiliki pendapat yang sama. Justru dengan adanya perbedaan-perbedaan itulah menyebabkan bahasanya Islam itu sangat luas, sehingga pendapat kita hanyalah pendapat-pendapat yang kecil yang tidak akan mungkin menampung dari luasnya ajaran Islam. Jadi pendapat kita benar, belum tentu kemudian tidak bisa kita memastikan bahwasanya pendapat yang berbeda di antara orang yang lain atau organisasi lain atau kelompok lain itu mesti sesat. Tidak bisa. Bisa jadi juga mereka berbeda tapi benar juga. Di kalangan antar organisasi yang berbeda-beda itu bisa jadi semuanya benar. Tidak bisa kita memutlakan kebenaran itu hanya satu, hanya milik saya, sedangkan orang yang berbeda dengan saya itu mesti salah, mesti sesat, mesti kafir, musyrik dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa. Ini orang yang masih baru belajar agama. Kalau mengatakan pendapat saya mesti benar dan pendapat orang lain mesti salah. Nah, maka tidak bisa kita mengatakan dengan adanya pembagian antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah menyebabkan perpecahan. Maka yang kita tolak adalah bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah. Kalau itu bid'ah hasanah maka boleh-boleh saja. Kenapa? Karena itu mengkreasi yang itu bukan bersifat qat'i, bukan hal yang bersifat itu usuliyah. Ini bersifat furu'iyah. Apalagi kita tahu amalan-amalan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya organisasi NU misalnya, itu kan ada sebuah metodologi dakwah. Bagaimana Islam itu bisa dipahami oleh masyarakat, simple, dan itu tidak menabrak syariat. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan Islam yang itu kita menjauh dari budaya. Bahkan Islam sendiri sangat kental dengan budaya. Bahkan Rasulullah itu sangat mencintai dengan tradisi atau budayanya, selagi itu budaya yang baik. Nah, ini maka perlu kita luruskan pemahaman dari beliau Ustadz Syafiq Rizaba Salamah. Jangan kemudian menyatakan dengan adanya perbedaan ini menyebabkan perpecahan. Karena yang namanya persatuan tidak harus sama. Ya, seperti kita tahu Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan beragam budaya, beragam agama, maka sampai sekarang kita masih bisa bersatu. Kenapa demikian? Karena kita saling menghormati, tidak saling memaksakan, tidak saling memaksakan antar agama, tidak saling menghina dengan perbedaan suku, ragam budaya. Nah, maka dengan kita adanya perbedaan ini, maka kita tidak bisa memaksakan kehendak. Maka kelompok Salafi Wahabi jangan kemudian memaksakan kehendak semua organisasi, semua pemahaman yang berbeda, kalangan yang berbeda, kemudian dipaksa untuk menjadi Salafi semuanya, dipaksa untuk menjadi berpaham Wahabi semuanya. Maka itu pada ujung-ujungnya akan terjadi konflik. Kenapa? Karena itu memaksakan kehendak. Nah, yang terbaik adalah bagaimana kita untuk saling menghormati. Kalau kemudian kelompok Salafi Wahabi mengatakan semua bid'ah sesat, ya monggo saja. Tapi hendaknya untuk juga menampilkan referensi, menghormati pendapat yang mengatakan di antara ulama, termasuk Imam Syafi'i, yang juga membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Jangan hanya kemudian mengambil satu pendapat yang lain mesti mutlak salah atau mutlak sesat. Nah, ini sangat menyempitkan sebuah hukum berarti. Nah, itu. Silahkan mengatakan, saya mengambil pendapat ulama yang mengatakan semua bid'ah sesat, monggo. Tapi kalau kemudian
kita juga harus tampilkan juga, kita hormati juga, kita ketahui juga tentang pendapat, oh ternyata ulama yang lain juga membagi ada bid'ah yang hasanah. Nah seperti itu, sampaikanlah kepada kaumnya, sampaikanlah kepada jemaatnya, agar jemaatnya tidak menjadi radikal, tidak ekstrim, sehingga jemaatnya juga tidak teriak-teriak kafir kafir, bid'ah, teriak syirik, musyrik dan sebagainya ketika berbeda dengan kalangan mereka. Bukan beragama malah menjadi mesin perang, bukan beragama menjadi alat untuk menyerang pendapat yang berbeda, apalagi amaliyah-amaliyah yang berbeda, dan mereka juga punya ulamanya masing-masing. Tentu ulamanya yang bertanggung jawab ketika jamaahnya mengamalkan itu, dan ulamanya ini juga ulama yang memang memiliki pemahaman yang luas. Jangan dianggap kemudian organisasi NU ini semuanya awam. Mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama-ulama mereka yang ada referensinya. Nah, maka jangan dianggap umat atau masyarakat atau kalangan lain yang di luar dari kelompok Salafi Wahabi bodoh semua. Nah ini adalah sangat picik sekali pemahaman yang demikian itu. Nah kemudian kita bisa mengambil referensi dari dai juga ini adalah Salafi, tapi ini dai Salafi yang asli, yang ori ya. Salafi yang asli, yang ori, yang ini sangat luas pemahamannya, bukan Salafi KW atau Salafi palsu yang itu adalah kelompoknya dari Ustadz Syafiq Riza Salamah dan jamaah-jamaahnya yang kemudian seling lantang teriak bid'ah. Nah ini pendapat dari Salafi asli, Salafi ori, yaitu beliau Ustadz Soleh Hadromi, yang mudah-mudahan Allah selalu menjaganya. Ini beliau mengetahui bahwasanya ternyata Ibnu Taimiyah, yang termasuk beliau ini Imam Ibnu Taimiyah menggagas tentang tri tauhid, ternyata Ibnu Taimiyah ini juga melakukan kebid'ahan, tapi bid'ah hasanah ya, bukan tri tauhidnya ya, tapi bid'ah hasanah ini ada amalan lain yang kata beliau Ustadz Soleh Hadromi ini melakukan amalan, yaitu setelah sholat sunnah fajar atau sebelum sholat subuh, beliau ini mengamalkan yaitu bacaan atau mewiridkan, merutinkan Ibnu Taimiyah ini, yaitu sebuah zikir atau wirid. Apa wiridnya? Yaitu berbunyi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Nah ini dibaca 40 kali, diwiridkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu sebelum sholat subuh atau setelah sholat sunnah fajar. Nah, ini dalam kitab beliau Ibnu Taimiyah, itu dalam kitab yaitu Madarijus Salikin. Nah ini bisa dibaca kalangan Salafi Wahabi yang masih minim ilmu, sehingga pemahamannya luas. Ternyata junjungan mereka, dai mereka yang sangat diagung-agungkan, bahkan kelompok Salafi Wahabi ini mengambil referensi tri tauhid itu juga dari filsafatnya Ibnu Taimiyah. Ternyata Ibnu Taimiyah ini penggemar bid'ah hasanah. Nah ini kita dengarkan apa yang menjadi pendapat dari Ustadz Soleh Hadromi, yaitu Salafi asli. Bid'ah-bid'ahnya Ibnu Taimiyah, bid'ah hasanahnya. Cek kaget antum. Kita yang sering berdalil dengan Ibnu Taimiyah melarang bid'ah hasanah, antum tak beritahu sekarang bid'ah-bid'ahnya Ibnu Taimiyah, bid'ah hasanahnya. Cek kaget antum. Ibnu Taimiyah itu punya amalan-amalan yang tidak ada dalilnya dari Nabi, ngarang dewe. Kalau istilah kita itu bid'ah hasanah. Contohnya di dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah itu punya amalan, dan bahkan katanya amalan mujarrab. Ini amalan sudah terbukti diamalkan oleh para penempuh jalan menuju Allah. Ini amalan sangat bagus untuk membuat hati ini hidup, yaitu setelah sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, itu membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, atau ditambahi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits, dibaca 40 kali.
itu amalan, gak ono ajaran itu kon nabi, gak ono teko sahabat, gak ono, murni karangane Ibnu Taimiyah. Alasannya sudah dipraktekkan oleh para orang-orang soleh, para penempuh jalan menuju Allah, dan sudah terbukti. Itu namanya bid'ah hasanah, karena tidak menyelisih ajarannya Nabi. Apakah itu sikwake? Telah kita simak penjelasan yang sangat jelas sekali, gamblang sekali dari Dai Salafi Ori, yang beliau ini pemahamannya luas, tetap mantap dengan kesalafiannya, tapi beliau menerima ragam pendapat di antara ulama yang lainnya, menerima perbedaan. Ini dai yang sangat luar biasa tentunya, yang bisa kita jadikan sebagai referensi atau kita jadikan sebagai teladan. Berbeda dengan NU, tetapi beliau tidak pernah menyerang amalan NU, menghormati pendapat para ulama NU, menghormati apa yang menjadi amaliyah warga Nahdlatul Ulama, sehingga beliau fokus dakwah dengan kesalafiannya, dengan mantap menjadi salafi, tetapi salafi yang menebar rahmah, menebar perdamaian di antara sesama umat Islam. Ya, beliau wawasannya sangat moderat sekali, ya, paham tentang wawasan Islam moderat atau wawasan Islam wasatiyah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dai Salafi Wahabi KW atau Wahabi yang selama ini menyerang amaliyah warga Nahdlatul Ulama bisa insaf, bisa sadar, bisa bertaubat, sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hobi untuk meneriakkan atau ujaran kebencian kepada warga Nahdlatul Ulama atau kelompok yang berbeda dengan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.